Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nabila Khairunisa dari kelas 2D dengan NIM 12409051050100. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang bagian utama pada tumbuhan, mulai dari akar, batang, hingga daun. Jadi simak sampai akhir ya. Yuk kita bahas satu persatu. Let's go! Palem kuning. Palem kuning atau Dipsis lutescens memiliki akar serabut yang tumbuh dari pangkal batang. Akarnya menyebar di permukaan tanah dan berwarna coklat keputihan. Akar ini berfungsi menyerap air sekaligus menopang batang yang tinggi. Kemudian, pada bagian batang, batangnya termasuk batang berkayu, tumbuh tegak dan ramping serta memiliki warna kekuningan. Permukaan batangnya halus dan terlihat ruas-ruas bekas pelepah daun yang pernah tumbuh. Akan tetapi, karena tanaman yang saya amati masih tergolong muda, batangnya belum tampak jelas seperti batang berkayu. Batangnya masih terlihat ramping berwarna hijau kekuningan dan cenderung tertutup oleh pelepah daun. Namun seiring pertumbuhan, batang ini akan menua dan mengalami lignifikasi hingga menjadi batang berkayu yang kokoh dan terlihat ruas-ruasnya. Pada bagian daun, daunnya tergolong daun majemuk menyirip. Anak daun tersusun sejajar pada satu tangkai utama. Daun ini lengkap karena memiliki pelepah, tangkai, dan helaian. Ujung anak daun meruncing, tepinya rata, dan pertulangannya sejajar menyirip. Tanaman selanjutnya adalah Kamboja Jepang atau Adenium obesum. Tanaman ini memiliki akar tunggang yang tebal dan menggembung, yang juga berfungsi menyimpan cadangan air. Akar ini sering terlihat mencuat di atas permukaan tanah. Dan batangnya tergolong setengah berkayu. Bagian bawah batang membengkak, sementara itu bagian atas batang mulai mengeras dan bercabang. Pada bagian daunnya, daun tanaman ini tergolong daun tunggal yang tidak lengkap. Bentuknya bulat lonjong dengan ujung tumpul hingga sedikit meruncing. Pangkal daunnya menyempit, tepinya rata dan memiliki pertulangan menyirip. Permukaan daunnya tebal dan sedikit mengkilap sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan kering. Selanjutnya, gelombang cinta. Tanaman gelombang cinta atau Anthurium plommani ini memiliki daun yang besar, tunggal, dan lengkap. Helaian daunnya lebar dan bergelombang di tepinya, dengan ujung meruncing, pangkal membulat, dan pertulangan menyirip. Tepi daunnya rata namun berombak, sesuai dengan nama gelombang cinta. Tanaman ini memiliki akar serabut yang tebal. Akar ini mampu tumbuh di media lembab dan sebagian terlihat di permukaan tanah. Batangnya pendek, tidak berkayu, dan termasuk batang herba. Seringkali batang ini tertutup oleh pelepah daun sehingga tampak seperti tidak memiliki batang sama sekali. Tanaman terakhir adalah tanaman pisang atau Musa paradisiaca. Batang tanaman ini merupakan batang semu yang terdiri dari pelepah-pelepah daun yang saling membungkus. Meskipun terlihat kokoh, batang ini termasuk batang herba karena lunak dan tidak berkayu. Lalu bagian daun pada tanaman ini. Daun pisang merupakan daun tunggal lengkap. Ukurannya sangat besar, memanjang, dengan apeks meruncing, basis membulat, dan margo yang awalnya rata namun mudah robek ke alami, membentuk garis-garis dan pertulangan menyirip paralel. Bentuk ini membantu mengurangi tekanan angin pada permukaan daun yang luas. Demikian video penjelasan singkat mengenai bagian-bagian utama tumbuhan, mulai dari akar, batang, hingga daun, yang masing-masing memiliki peranan penting dalam kehidupan tumbuhan itu sendiri. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Saya Nabila Khairunisa, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.